akhir abad ke-19, kimiawan asal Jerman, Emil Fischer, mengamati bahwa enzim hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Artinya, tidak semua molekul bisa bereaksi dengan enzim, hanya yang bentuknya cocok saja. Untuk menggambarkan fenomena ini secara sederhana dan mudah dipahami, ia mengembangkan teori lock and key. Pertama, teori lock and key. Pada teori ini, enzim diupamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian kecil ini disebut sisi aktif. Sementara itu, substrat diumpamakan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Substrat tersebut akan menempel pada enzim, membentuk kompleks enzim substrat, dan mengakibatkan terjadinya reaksi yang berakhir dengan terbentuknya molekul produk. Hubungan enzim dan substrat tersebut membentuk ikatan yang lemah apabila enzim rusak karena pengaruh suhu atau pH. Bentuk sisi aktif enzim akan berubah mengakibatkan substrat menjadi tidak sesuai lagi untuk enzim tersebut. Pada abad ke-20, Daniel Kostland mengemukakan teori induced fit. Karena baginya, teori lock and key tidak bisa menjelaskan fleksibilitas bentuk enzim. Ia menyadari bahwa enzim bisa menyesuaikan bentuk sisi aktifnya saat substrat mendekat, sehingga menyebabkan interaksi menjadi lebih stabil dan reaksi lebih efisien. Teori induced fit. Apa sih teori induced fit itu? Jadi, teori ini menyatakan bahwa sisi aktif pada enzim bersifat lebih fleksibel sehingga dapat mengikat substrat dengan tepat. Hal tersebut menyebabkan kerja enzim sebagai katalisator menjadi lebih efisien. Seperti yang kalian bisa lihat dari proses ini, bahwa pada awalnya enzim memiliki sisi aktif yang bentuknya tidak sama persis seperti substratnya. Namun, sisi aktif kemudian akan mengubah bentuknya mengikuti bentuk si substrat, lalu membentuk kompleks enzim dan menghasilkan produk. Dan sisi aktif pun kembali seperti awal atau semula.